Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang puisi. Masih di tema 4F, yaitu tentang cita-citaku. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Agar kalian mengetahui pengertian dan unsur-unsur puisi. 2. Agar kalian mengetahui macam-macam puisi. 3. Agar kalian mengetahui bagian-bagian puisi. Dan yang keempat adalah agar kalian mengetahui cara membuat puisi. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pengertian puisi, tentang jenis-jenis puisi, kemudian tentang bagian-bagian puisi, dan contoh penulisan puisi. Bagaimana, sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah tentang pengertian puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik, dan bait serta penuh makna. Puisi terdiri dari beberapa unsur atau struktur. Yang pertama adalah struktur fisik, yang kedua adalah struktur batin puisi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah struktur puisi. Struktur puisi yang pertama adalah tipografi. Tipografi disebut juga perwajahan puisi, yaitu baris-baris puisi tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi, baris-baris pada puisi itu penulisannya tidak terikat dengan cara-cara penulisan seperti halnya kita menulis dengan harus menggunakan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Yang kedua asunan imaji. Susunan kata pada puisi mengakibatkan pembaca seolah-olah melihat, imaji penglihatan, mendengar, imaji suara, dan merasakan, imaji raba atau sentuh apa yang dialami oleh penyair. Struktur fisik puisi yang ketiga adalah kata konkret. Puisi menggunakan kata yang memunculkan imaji karena kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya kata salju dapat melambangkan kehampaan hidup. Kata matahari bisa melambangkan suasana yang sangat menyenangkan. Kemudian struktur fisik puisi yang keempat adalah gaya bahasa. Puisi banyak menggunakan gaya bahasa konotasi atau perumpamaan sehingga menimbulkan banyak makna. Kemudian struktur fisik puisi yang kelima adalah rima atau irama. Rima adalah persamaan bunyi puisi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir baris puisi. Untuk mengetahui bagaimana itu rima, kalian bisa lihat di buku paketnya halaman 14 ya. Baiklah, yang kedua yaitu struktur batin puisi. Struktur batin puisi yang pertama adalah tema. Puisi harus memiliki makna di tiap kata, baris, bait maupun makna keseluruhan. Kita dalam membuat puisi bisa misalnya membuat sebuah puisi bertemakan tentang pertemanan. Maka dalam setiap kata, baris, bait maupun makna keseluruhannya itu harus tentang persahabatan misalnya ya. Kemudian struktur batin puisi yang kedua adalah rasa. Rasa yaitu sikap penyair mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Hal ini dipengaruhi oleh wawasan, pengetahuan, pengalaman, maupun kepribadian penyair itu sendiri. Kemudian struktur batin puisi yang ketiga adalah amanat. Amanat adalah pesan yang akan disampaikan penyair kepada pembaca yang terdapat dalam puisi tersebut. Selanjutnya adalah yang kedua yaitu macam-macam puisi. Macam-macam puisi ini ada dua. Yang pertama puisi lama, yang kedua puisi baru. Puisi lama ada ciri-cirinya. Yang pertama, jumlah baris dalam satu bait
itu ditentukan. Kemudian jumlah kata dalam satu baris juga ditentukan. Kemudian rimanya juga harus diatur. Kemudian banyak suku dalam setiap baris juga diatur. Kemudian ada iramanya dan tidak diketahui nama penyairnya. Biasanya puisi lama ini diketahui dari mulut ke mulut saja, sehingga merupakan sastra lisan. Contoh puisi lama diantaranya adalah pantun dan syair. Kemudian yang kedua adalah puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan, baik jumlah baris, jumlah suku kata, maupun rimanya. Contoh puisi baru adalah balada. Balada adalah puisi yang berisi kisah atau cerita, atau himne, puisi yang berisi pujaan terhadap Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Selanjutnya adalah bagian-bagian puisi. Ada apa saja di puisi ya bagian-bagiannya? Pertama adalah judul. Lihat puisi yang ada di layar kalian. Judulnya adalah Lebah dan Madu. Ya, itu merupakan judul. Selanjutnya, pada puisi tersebut ada kata-kata lebah dan bunga adalah teman. Lebah dan bunga adalah kawan, saling membutuhkan. Nah, itu disebut baris. Dalam puisi tersebut yang tadi Ibu baca itu terdiri dari 3 baris. Selanjutnya, gabungan dari beberapa kalimat itu disebut dengan bait. Coba kalian perhatikan, puisi Lebah dan Madu itu ada berapa bait ya? Coba kalian hitung. Betul, itu ada 4 bait. Setiap baitnya kebetulan ini sama, masing-masing terdiri dari 3 kalimat. Boleh gitu dalam setiap baitnya jumlah kalimatnya tidak sama? Betul, boleh ya, boleh dalam setiap bait jumlah kalimatnya tidak sama. Selanjutnya, bagaimana cara membuat penulisan puisi? Contoh menulis puisi, kalian bisa lihat di halaman 77 ya. Nah, di situ ada sebuah puisi yang berjudul Aku Akan Menjaga. Pada bait pertama itu ada 4 kalimat ya. Kemudian pada bait pertama ini penulis menceritakan bahwa bumi Nusantara kaya keragaman hewan dan tumbuhan. Maka kalimatnya, di bumi Nusantara hidup tumbuhan beraneka, juga hidup hewan di belantara raya. Nusantara sangat kaya. Kemudian pada bait kedua di sana ada 5 kalimat. Dalam bait kedua ini penulis merasa sedih karena keragaman hewan dan tumbuhan mulai musnah. Kemudian pada bait ketiga ada 3 kalimat. Di sana penulis menceritakan bahwa dia ingin mengajak orang lain agar meninggalkan kegiatan berburu. Kemudian pada bait keempat ada 2 kalimat. Di sana berisi bahwa penulis berjanji akan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Kalau kita lihat puisi Aku Akan Menjaga ini, ternyata dari kalimat-kalimat yang ada di sini kita bisa tahu bahwa tujuan awal penulis membuat puisi itu seperti yang sudah dijabarkan tadi. Nah, nanti kalian bisa nggak ya kira-kira membuat puisi? Jadi kalian tentukan dulu tujuannya apa, kemudian aplikasikan tujuan kalian itu dalam kalimat-kalimat puisi ya. Oke, tugas hari ini silakan kalian kerjakan. Ayo jawab halaman 58. Boleh mengerjakannya di buku paket atau di buku tulis jawabannya saja. Kerjakan secepatnya ya, jangan dinanti-nanti. Kalau sudah selesai langsung kirim. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian telah menyimak videonya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian boleh bertanya. Ya, sekali lagi belajar dengan giat, jaga kesehatan kalian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.